Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan segmentasi dan blastulasi terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah yang berasal dari tanah. Yang selanjutnya yaitunya pengertian segmentasi dan blastulasi. Segmentasi atau pembelahan atau cleavage atau juga disebut dengan segmentasi terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur. Zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut dengan cleavage. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim mitosis promoting factor atau MPF. Yang kedua yaitunya blastulasi, merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan. Distribusi yok pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga yang disebut dengan rongga blastula atau blastocella. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelahan zigot. Yang pertama, zigot yang bersifat universal akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk multiseluler. Yang kedua, tidak terjadi pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastozoa. Yang keempat, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur. Meskipun transformasi cadangan makanan menjadi telur menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasi. Yang pertama, holoblastik merupakan segmentasi atau pembelahan mengenai seluruh daerah zigot. Terbagi atas dua macam, hobloblastik teratur dan hobloblastik tidak teratur. Yang pertama, hobloblastik ekual atau sempurna, di mana sel pembelahan menjadi dua sama besar dan berakhir menjadi blastomer yang terdiri dari 32 sel. Contohnya pada binatang laut, katak atau anura. Yang B, hobloblastik anequal atau tidak sempurna, yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan secara lambat pada kutub vegetal, atau membentuk makromer dan mikromer. Contohnya pada mamalia seperti kelinci, babi, kera, dan manusia. Pertama, pembelahan radial holoblastik. Pembelahan radial holoblastik adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Yang kedua yaitunya pembelahan spiral holoblastik. Pembelahan spiral holoblastik dijumpai pada Annelida, Tubellaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Yang selanjutnya yaitu pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral holoblastik dijumpai terutama pada Ascidian atau Tunicata dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Yang selanjutnya pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan ini dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia.
Beberapa ciri pembelahan pada mamalia adalah pembelahannya relatif lambat, orientasi blastomernya adalah khas. Selanjutnya, pembelahan diskoidal meroblastik. Pembelahan ini dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodix yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Selanjutnya, pembelahan superficial meroblastik. Pembelahan superficial meroblastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam blastula. Yang pertama, cueblastula, yaitu blastula berbentuk bulat dihasilkan oleh telur-telur isolesital dan oligolesital. Misalnya, blastula pada Synapta sp, Aterias sp, dan amfibi. Rongga blastula terdapat di tengah atau eksentrik ke arah kutub anima. Yang kedua, diskoblastula, yaitu blastula berbentuk cakram atau tudung. Blastodix tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk, dihasilkan oleh telur olesital. Yang selanjutnya yaitunya blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam inner thalamus pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trofoblast, dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya pada blastula mamalia. Yang terakhir yaitunya stereoblastula, yaitu blastula yang masif tanpa rongga blastula, dihasilkan oleh telur centrolesital. Sekian pembahasan kita kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.